Halo sahabat PPG, kali ini saya akan menyampaikan panduan observasi karakteristik peserta didik berkaitan dengan profiling peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, kita sebagai guru perlu mengelompokkan peserta didik atau profiling peserta didik. Satu, berdasarkan etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi sosial, yang kesepuluh perkembangan moral, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Panduan observasi ini akan saya gunakan untuk menganalisis peserta didik di SMP Negeri 1 Surakarta. Sebelum kita melakukan observasi kepada peserta didik, alangkah lebih baiknya kita membuat panduan observasi berkaitan dengan profiling peserta didik. Di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan profiling peserta didik. Kemudian peserta didik memilih jawaban ya atau tidak sesuai dengan diri mereka sendiri. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan etnik. Seperti contoh, dari suku manakah Anda berasal? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan kultural. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah di lingkungan Anda terdapat kesenian? Kemudian yang kedua, apakah di lingkungan rumah Anda menganut kepercayaan atau agama yang berbeda-beda? Kemudian yang ketiga, apakah di lingkungan rumah Anda masih terikat oleh adanya norma, kebiasaan, dan adat istiadat? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu berkaitan dengan minat. Yang pertama, apakah Anda menyukai belajar? Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang Anda senangi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, pelajaran apa yang tidak Anda senangi? Pertanyaan yang keempat, apakah yang membuat Anda tertarik untuk belajar? Kemudian yang terakhir yaitu apakah cita-cita Anda? Selanjutnya berkaitan dengan gaya belajar. Gaya belajar di sini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu visual, kemudian auditory, kemudian kinestetik, dan yang terakhir adalah menulis dan membaca. Bisa kalian simak, terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan visual dan auditory. Berikut adalah pertanyaan berkaitan dengan gaya belajar kinestetik dan gaya belajar membaca dan menulis. Bisa kalian amati pertanyaan-pertanyaan untuk menggali gaya belajar peserta didik, di mana peserta didik dapat memilih jawaban sesuai dengan pribadi peserta didik masing-masing. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Terdapat beberapa pertanyaan untuk menggali motivasi peserta didik. Pertanyaan yang pertama, apakah selama ini Anda mengalami kesulitan belajar? Kemudian yang kedua, apakah selama ini Anda merasakan manfaat setelah pembelajaran di kelas? Yang ketiga, apakah Anda dapat menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, peserta didik sering tidur di kelas. Yang kelima, peserta didik belajar sesuai dengan kemauan guru. Yang keenam, peserta didik aktif dalam proses belajar. Yang ketujuh, apakah Anda memiliki semangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran? Yang kedelapan, apakah lingkungan keluarga Anda mendukung aktivitas belajar Anda? Yang kesembilan, apakah lingkungan Anda mendukung aktivitas belajar? Yang kesepuluh, apakah model belajar yang sudah Anda terapkan sudah tepat? 11, apakah Anda bertanggung jawab ketika memiliki banyak tugas yang menumpuk? Yang
apakah Anda mampu berpikir abstrak? Kedua, apakah Anda mampu memecahkan masalah dan mencari solusi? Yang ketiga, apakah Anda mampu memahami materi pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, dan mampu mengatasi kesulitan dalam belajar? 4. Dapatkah Anda mengapresiasikan ide-ide dalam bahasa? Perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, apakah interaksi lebih banyak dilakukan dengan keluarga atau orang lain? Yang kedua, bagaimana hubungan yang baik